Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami, tim Ziarah Azkia. Pada perjalanan malam hari ini, kita akan menuju ke makam seorang wali yang menciptakan suatu permainan yang bernamakan Cublak-Cublak Suweng. Yaitu siapa? Sunan Giri. Maka dari itu, alangkah baiknya sebelum berziarah, kita sedikit mendengarkan ulasan tentang kisah dakwah beliau, yang dalam hal ini mungkin akan disampaikan oleh seorang narasumber yang terpercaya, mungkin orangnya agak tinggi, tampan, berwibawa dan berdikari. Gak usah lama-lama, langsung saja kita simak dari penjelasan Bung Novel tentang cerita ini. Oh ya Bung, sebentar Bung ya. Perjalanan kita sangat jauh Bung. Baik Bung Setiawan, terima kasih atas waktunya. Jadi teman-teman para ziarah, kali ini saya akan membahas tentang Sunan Giri, Sunan yang akan kita ziarahi pada siang hari ini. Sunan Giri merupakan keturunan dari Syekh Maulana Ishaq yang garis keturunannya sampai pada Nabi Muhammad melalui jalur Syekh Jumadil Kubro. Syekh Maulana Ishaq sendiri merupakan seorang mubalek dari kota Pasai, negeri Iran, yang kemudian beliau menikah dengan Dewi Sekardadu yang tak lain merupakan putri seorang raja Belambangan yang bernama Prabu Menak Sebuyu. Dari kedua pasangan ini lahirlah sosok ulama karismatik yang kelak akan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, yaitu Sunan Giri. Waktu terus berjalan, hari yang dinanti-nantikan sudah tiba. Sunan Giri dilahirkan. Akan tetapi, sebelum Sunan Giri dilahirkan, Maulana Ishaq terpaksa kembali ke negara asalnya karena suatu alasan tertentu. Serta beliau berpesan kepada istrinya agar kelak ketika anaknya lahir diberi nama Raden Paku. Waktu terus berganti, hari yang dinanti-nantikan telah tiba. Sunan Giri dilahirkan. Akan tetapi, bukan pujian, bukan sanjungan yang Raden Paku dapatkan. Akan tetapi, kelahiran beliau dianggap membawa kutukan, membawa penyakit di wilayah tersebut. Dengan berat hati, Prabu Menak Sebuyu harus memaksa putranya itu dibuang. Dengan rasa berat hati, Dewi Sekardadu harus merelakan untuk menghanyutkan putranya ke laut. Peristiwa ini terjadi pada sekitar tahun 1443 Masehi. Tak lama berselang, Raden Paku kecil ditemukan oleh sekelompok pelaut. Beliau dibawa ke kota Gresik. Di Gresik, beliau diadopsi oleh seorang saudagar yang kaya raya. Beliau bernama Nyai Gede Pinati. Karena ditemukan di laut, Raden Paku diberi nama Joko Samudro. Pada tahun 1445, Joko Samudro dibawa oleh Nyai Gede Pinati menuju kota Surabaya. Di sana, beliau dititipkan kepada Sunan Ampel guna menimba ilmu. Dan tak berapa lama setelah mengajarnya, Sunan Ampel mengetahui identitas asli dari Joko Samudro. Kemudian Sunan Ampel mengirim Joko Samudro bersama Sunan Bonang menuju ke kota Pasai guna memperdalam ilmu agama. Di kota Pasai, beliau diterima sangat baik dengan Maulana Ishaq yang tak lain adalah ayah dari Joko Samudro. Dari sinilah Joko Samudro mengetahui bahwasanya dia dulu diberi nama Raden Paku dan alasan kenapa dulu beliau dibuang ke laut. Sungguh tragis. Setelah 3 tahun berguru kepada ayahnya, Sunan Paku. A few moments later. Setelah 3 tahun berguru kepada ayahnya, Raden Paku atau yang dikenal sebagai Raden Ainul Yakin pulang ke tanah Jawa.
pada tahun 1481 beliau mendirikan pesantren yang bernamakan Pesantren Giri yang terletak di Gunung Desa Sidomukti, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Sehingga dari sinilah beliau dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Lambat laun, pesantren Giri semakin menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Dan tidak hanya di Jawa, pengaruhnya sampai ke Lombok, Madura, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Pengaruh itu terus berkembang sampai pesantren Giri menjadi suatu kerajaan yang bernamakan Giri Kedaton yang menguasai daerah di wilayah Gresik dan sekitarnya sampai beberapa generasi, sampai pesantren Giri ditaklukkan oleh Sultan Agung. Dari sinilah Sunan Giri juga dikenal sebagai Sultan Abdul Fakih atau Prabu Satmata. Sunan Giri juga berdakwah melalui budaya, sehingga muncul karya-karya tradisional yang dianggap berhubungan dengan Sunan Giri. Di antaranya adalah permainan anak-anak seperti celungan, lir-ilir, dan cublek-cublek suweng. Dan juga beliau menciptakan instrumental Jawa seperti nemen, sanes, dan lain-lain. Apa sih lali mau? Beliau juga menciptakan lagu instrumental Jawa seperti Asmaradana dan Pucuk. Sunan Giri diperkirakan wafat pada tahun 1506 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Mungkin cukup sekian biografi singkat Sunan Giri yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kenyamanan, dan tetap patuhi segala instruksi dari panitia ziarah Azkia. Dan untuk sopir, jangan ugal, jangan tutup mata, karena rombongan yang Anda bawa insya Allah akan menjadi generasi dari Sunan Giri selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur ya.